Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Bang Usman, kalau kita menginginkan bahwa ekonomi kita di tahun ini akan lebih baik di tahun lalu, begitu ya. Tapi kalau kita bahas dulu mengenai pengumuman BPS, Bang Usman, yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020 ini kita minus 2,07% pertumbuhan ekonominya. Ini kita menyikapi mengenai angka minus 2,07% itu bagaimana, Bang Usman? Ya, tentu saja kita mesti lihat dari dua sisi ya. Dari sisi positif bahwa minus 2,07 itu, ya itu lebih baik dari berbagai negara, ya misalnya Singapura, Malaysia, Amerika, Uni Eropa. Ya kita mungkin hanya kalah oleh Korea Selatan yang minus 1 dan kemudian oleh Tiongkok dan Vietnam yang pertumbuhannya positif 2,3%. Itu sisi positif yang pertama. Yang kedua, sisi positifnya itu kalau kita lihat per triwulan itu kan ada peningkatan. Di triwulan kedua minus 5,34 kalau tidak salah, kemudian triwulan ketiga itu minus 3,49 dan kemudian di triwulan keempat itu minus 2,19 begitu. Itu kan ada tren yang positif sebetulnya begitu. Nah, tetapi dari sisi yang lain, dari sisi yang katakanlah bukan negatif, tetapi ini lebih memacu kita lagi untuk memperbaiki program pemulihan ekonomi nasional. Sebab kalau kita lihat dari sisi yang negatif tadi, ini kan meleset dari prediksi Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Ya, kalau sedikit sih melesetnya begitu kan. Kalau Kementerian Keuangan itu kan minus 1,7 sampai positif 0,6. Kalau Bank Indonesia itu minus 1 sampai 0 kalau tidak salah begitu ya. Nah ini kan agak meleset. Nah berarti kita mungkin harus evaluasi pennya itu seperti apa. Misalnya begini, apakah bantuan sosial dalam bentuk sembako itu bisa memacu daya beli misalnya dibandingkan misalnya dengan bantuan tunai, itu salah satunya. Kemudian apakah kita melakukan misalnya program padat karya yang sudah relatif baik, yang memberikan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga dengan pekerjaan itu kita mempunyai penghasilan. Ya, kemudian apakah relaksasi itu jalan di lapangan misalnya, apakah bunga kredit misalnya begitu, supaya UMKM bisa menyerap kredit yang digelontorkan oleh pemerintah begitu. Kemudian juga apakah sudah ada insentif-insentif yang bisa mendorong kelas menengah untuk membelanjakan uangnya, karena memang 80% itu menurut data ini kan kelas menengah ini belum mau belanja begitu, karena mereka nomor satu tentu saja karena merasa belum aman, belum nyaman untuk belanja, katakanlah pergi ke mall misalnya. Yang kedua bisa jadi karena memang belum didorong oleh insentif. Katakanlah ini kan ada usulan untuk menghapus pajak pembelian pajak kendaraan bermotor misalnya, mobil, pajak mobil katakanlah seperti itu. Dan ini kalau pajaknya tidak ada, itu kan siapa tahu begitu. Mungkin bisa mendorong orang-orang yang punya uang itu bisa membelanjakan atau membeli tadi kendaraan itu. Dan orang kelas menengah ini kan bukan repotnya, memang begitu ya biasanya perilakunya ketika situasi tidak pasti, justru kan banyak menabung dia. Ya banyak menabung di bank. Tetapi kredit bank itu kan tidak ada, berkurang kan, negatif katakanlah begitu, berkurang katakanlah seperti itu, tidak negatif, tumbuhnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya ini kan padahal kan dari bunga kredit yang didapatkan dari bank inilah yang buat membayar bunga tabungan kan begitu. Nah kalau kreditnya ini berkurang, maka kan bank juga akan kesulitan membayar bunga deposito, bunga tabungan begitu. Kalau kreditnya tidak baik, tidak lancar begitu. Nah ini memang harus diperiksa secara seksama supaya nanti program pemulihan ekonomi yang tadi angkanya dengan pemulihan kesehatan itu 600 sekian triliun, 3% Jadi dari duitnya ada tapi orang-orang nggak mau ngebelanjain begitu Bang? Iya, duitnya ada, orang tidak mau membelanjakan karena
pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Oke. Ya. Dan konsumsi memerlukan daya beli begitu kan. Nah, kalau ini tidak ditopang dengan baik, misalnya apakah subsidi buat karyawan yang bergaji 5 juta ini kan mau dihentikan kan begitu, diganti dengan kartu prakerja misalnya. Ini pas misalnya, itu perlu kita periksa juga supaya nanti di 2021 ini itu mulai memperlihatkan tren positif begitu. Oke, itu dengan kita. Saya akan coba tanyakan mengenai hal ini dengan ekonom Bank Permata yang telah tersambung di ujung telepon. Ada Pak Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Ya, Pak Joshua, kalau Anda sendiri mengevaluasi mengenai berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kemudian membuat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini minus 2,07%, itu seperti apa, Pak Joshua? Ya, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Usman ya, bahwa kondisinya sisi permintaan ini yang masih cenderung lemah. Karena aktivitas masyarakat pun juga kalau kita melihat dari berbagai aktivitas masyarakat ini belum pulih normal ya. Jadi ada sebagian besar masyarakat ini masih khawatir ataupun takut untuk keluar rumah ataupun masih ada concern terkait dengan penyebaran COVID. Sehingga itu pun yang saya pikir yang akhirnya berimplikasi pada kinerja dari sektor-sektor ekonomi kita. Dan dua sektor yang kita lihat ini terkena dampak cukup signifikan adalah sektor perdagangan dan juga sektor industri pengolahan. Nah, tapi di sisi lainnya saya betul bahwa kita melihat dari sisi anggaran dari PEN sendiri, memang ini kan cukup besar ya. Dan secara umum memang saya sepakat bahwa anggaran PEN ini perlu dialokasikan cukup besar, khususnya di 2021 ini adalah untuk pengadaan vaksin dan juga pendistribusiannya. Karena kita tahu bahwa vaksin ini merupakan game changer untuk ekonomi Indonesia di 2021. Tapi ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh di dunia pun juga vaksinasi ini menjadi game changer. Jadi oleh sebab itu, vaksinasi dan juga tadi program pelindungan sosial itu menjadi concern yang harus dialokasikan utamanya dari anggaran PEN. Dan selain itu juga saya sepakat tadi untuk bisa menggalakkan konsumsi masyarakat ya. Kan kalau kita lihat di sini level menengah ke atas yang tidak terkena dampak pandemi ini adalah sebagian besar adalah pekerja karyawan swasta ataupun ASN. Jadi saya pikir perlu digalakkan pemerintah program belanja barang-barang UMKM lokal ataupun UMKM domestik sehingga ada timbul optimisme untuk mulai belanja sehingga harapannya tadi sektor usaha tidak sampai terpuruk cukup signifikan. Dan selain itu juga saya perlu melihat juga anggaran untuk alokasi mega project ya ataupun padat karya. Ini saya pikir ini menjadi salah satu solusi untuk bisa membangkitkan kembali daya beli masyarakat khususnya yang menengah ke bawah yang bekerja di sektor informal, yang dirumahkan, yang mendapatkan PHK sehingga memperoleh pendapatan kembali dengan adanya mega project tersebut. Ya, tapi yang membuat orang menahan untuk belanja itu apa sih Pak Joshua? Bukankah kemudian vaksinasi ini sudah berjalan dan dianggap sebagai game changer begitu? Ya, memang ini menjadi karakteristik ya. Tadi disebutkan oleh Pak Usman juga bahwa betul bahwa konsumsi nasional kita itu 45% itu kelas atas. Yang di tengah itu sekitar 35%. Artinya mengapa konsumsi menengah dan kelas atas ini menurun? Karena kalau kita lihat behavior dari kelas menengah dan kelas atas ini adalah leisure economy ya, jalan-jalan, liburan. Karena akibat dari pandemi ini kita lihat sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata ya, transportasi, lalu kita juga akomodasi dan makanan minuman, itu cenderung masih terkontraksi cukup dalam. Artinya karena tidak bisa tersalurkan ya belanjanya untuk liburan ataupun untuk leisure tersebut, makanya ini ada dana idle yang tidak terpakai sehingga digunakan tadi ditempatkan di perbankan atau biasanya kelas atas atau kelas menengah atas ini sekarang hobinya untuk misalkan untuk hobi ya, untuk sepeda, untuk tanaman hias dan lain sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa tidak tersalurkan karena aktivitas ataupun behavior dari konsumen dari kelas menengah atas itu sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini kecenderungannya mengarah kepada leisure economy. Baik, Pak Joshua, ada sejumlah kebijakan yang kemudian dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 seperti PPKM dengan pendekatan berskala mikro. Kalau kita cermati seberapa besar kemudian kebijakan-kebijakan
yang bersifat pembatasan ini bisa berefek positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang PPKM ini berinisiatif ataupun memiliki tujuan tadi untuk mengurangi tadi penyebaran ya. Karena kalau kita lihat jumlah kasus aktif saat ini, bahkan kita saat ini sudah lebih tinggi dari India ya. India meskipun jumlah kasusnya dia cukup tinggi, tapi penanganan COVID di India ini cenderung lebih baik ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Sehingga saya pikir yang diperlukan adalah enforcement-nya ya. Karena kita tahu bahwa PPKM sudah berlaku dan nanti akan berlaku sampai dengan 8 Februari dan bahkan beberapa daerah pun juga sekarang ini memberlakukan pembatasan juga di akhir minggu, di akhir pekan ya. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjaga prokes yang tetap disiplin ya. Karena kita tahu bahwa dengan penanganan COVID yang lebih baik, harapannya tadi ada optimisme untuk aktivitas belanja ataupun aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga aktivitas ekonomi pun juga akan terus bergerak ya. Jadi intinya adalah kesadaran dari masyarakat untuk tetap disiplin, karena Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia akan bangkit ataupun tumbuh. Baik, Pak Joshua Pardede, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau saya ambil intisarinya dari Pak Joshua Pardede tadi mengatakan bahwa sebetulnya kunci kita untuk membuat perekonomian kita membaik di tahun ini ada di sektor kesehatan. Iya. Nah, tapi kalau kita cermati mengenai perkembangan kasus COVID-19, kok seakan-akan tidak terkendali ya, Bang Usman? Nah, ini bagaimana kalau kita? Ya, memang itu yang mesti kita lakukan adalah pengendalian kasus COVID. Ya, pengendalian kasus COVID ini kalau Menteri Kesehatan menyampaikan itu kan ada yang salah dalam metode ataupun proses testing, tracing, dan treatment, terutama testing dan tracingnya. Ya, sehingga itu yang menyebabkan COVID tidak terkendali. Sekarang rata-rata mungkin di atas 10.000 itu kan kasus barunya, tetapi kasus yang sembuh juga lumayan banyak, sekitar 80%. Ya, tetapi betul tadi dikatakan bahwa kasus aktif kita itu melampaui India sekarang. Kendati kalau jumlah nominalnya India nomor 2 ya setelah Amerika kalau tidak salah begitu. Ya, ini membuat kita mestinya memperbaiki. Nah, tadi yang kita sampaikan di berita Media Indonesia itu soal posko itu kan dalam konteks itu. Ya, dalam rangka mengendalikan laju COVID, ya, mengendalikan laju COVID. Nah, laju COVID inilah yang membuat kelas menengah itu ragu untuk membelanjakan uangnya, ya, karena merasa belum aman situasi. Inilah yang membuat ragu kelas menengah, pengusaha, perusahaan untuk meminta kredit, mendapatkan kredit dari perbankan, karena situasi ekonominya itu belum menentu. Kenapa belum menentu? Karena pandemi COVID-nya belum terkendali begitu. Kalau saja pandemi COVID-nya itu sudah terkendali, saya kira kelas menengah itu akan mulai mau membelanjakan, perusahaan mau mendapatkan kredit dari perbankan begitu. Nah, sebetulnya kan kita tidak harus katakanlah langsung 10.000 jadi tinggal 2.000, katakanlah, tidak bisa seperti itu juga. Tetapi kalau masyarakat bisa melihat ya bahwa dipersepsi oleh masyarakat bahwa pemerintah itu sukses atau kita semua sukses mengendalikan COVID, misalnya katakanlah trennya itu turun walaupun sedikit misalnya begitu, atau dipersepsi penanganannya itu sudah baik sebetulnya begitu kan. Pada tingkat persepsi sebetulnya yang dibutuhkan ya oleh masyarakat untuk supaya mereka mau lagi berbelanja begitu. Dan pembatasan itu juga itu kan menghalangi orang untuk berbelanja. Tadi sektor transportasi itu yang paling terpuruk pada dasarnya ya karena pembatasan itu. Nah, karena sementara pembatasan katakanlah lockdown. Lockdown itu belum tentu juga bisa mengendalikan COVID. Misalnya tadi kita contohkan di Malaysia, berkali-kali lockdown juga ya tetap saja begitu kan, tidak bisa mengendalikan COVID, apalagi Malaysia juga kita tidak tahu bagaimana proses vaksinasi di negara tersebut. Yang kita tahu di negara ASEAN itu kan Indonesia dan Singapura. Thailand sudah mulai begitu kan. Nah, jadi memang ini sebuah
kemampuan kita, kepiawaian kita untuk melihat situasi di lapangan seperti apa supaya kita bisa menghasilkan kebijakan tadi dalam penanggulangan COVID itu secara baik untuk menumbuhkan ekonomi tadi, perekonomian begitu. Oke, Bang Usman, kita jeda dulu. Baik, iya. Saya jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi ini, pemirsa. Yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami sangat yakin apabila penanggulangan COVID-19 melalui pembatasan skala mikro ini dijalankan secara konsisten, maka angka penyebaran COVID-19 akan berangsur menurun. Atau dengan bahasa editorial pagi ini, corona akan terkendali. Nah, pembatasan skala mikro ini, Mas, yang dikonsentrasikan di RT RW, ini dibutuhkan kerjasama atau kerja keras yang dengan semua pihak, antara lain pemerintah daerah, Satgas COVID-19, TNI, Polri, RT RW, dan juga masyarakat. Nah, momentum ini harusnya kita jadikan momentum bersama untuk cancut tali wondo, yaitu untuk penanggulangan COVID-19. Nah, yang kami maksud dengan konsisten adalah, satu, meningkatkan sistem 3T, tracing, testing, maupun treatment. Kemudian yang kedua, Mas, membatasi mobilitas masyarakat dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Nah, ini perhatian juga terhadap masyarakat yang selama ini masih abai dengan protokol kesehatan, ini maka diharapkan juga benar-benar harus disiplin. Nah, mari kita cermati bersama-sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini benar-benar untuk menjadikan momentum. Nah, ketika corona mulai terkendali atau angka penyebarannya mulai menurun, maka kami juga sangat yakin bahwa pemerintah pusat pasti akan menginjak gas untuk memperkuat ekonomi atau mewujudkan ekonomi yang sehat. Nah, kami juga sangat setuju apabila di dalam membangun ekonomi ke depan, pemerintah harus memperkuat program padat karya. Hal ini apa, Mas? Karena disebabkan banyak masyarakat bawah yang terdampak oleh pandemi COVID-19, antara lain dampak dari PHK, kemudian pengangguran, usaha yang mandek atau bangkrut, dan sebagainya. Lah, oleh karena itu, UMKM ini nanti mestinya menjadi garda ke depan, termasuk di dalam membangun ekonomi. Lah, kemudian yang terakhir, Mas, kami juga sangat optimis seperti yang disampaikan oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri, bahwa investasi di Indonesia di tahun 2021 yang ditargetkan oleh pemerintah pusat senilai 900 triliun rupiah akan tercapai atau naik 9,2% dari tahun 2020 yang berada di angka 817,2 triliun. Terima kasih, Mas. Semoga sukses. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Lalu ada Pak Kirun dari Madiun. Pak Kirun, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kirun. Ya, ini ujung-ujungnya kan di COVID lagi, di Corona lagi. Jadi kalau untuk ekonominya sehat, Indonesia mantap ya pengendalian Corona ini. Makanya skala mikro ini penting banget seperti Pak Bambang tadi, khususnya RT RW itu diberdayakan, diperkuat, namun di lingkungan RT itu sendiri supaya ada dari gugus atau dari mana itu ada penyediaan, jadi penyediaan sembako lah, paling tidak orang nggak kemana-mana beli sayur dari situ di RT itu. Ini di daerah saya, khususnya saya keliling di Jawa Timur ini, gang-gang itu tiap masuk jalan gang itu dipagar oleh bambu atau pring untuk pembatasan orang keluar dari rumah. Namun kalau kebutuhan pokoknya di suatu RT itu nggak ada, akhirnya orang ya juga keluar lagi. Untuk itu Metro, barangkali pemerintah tadi saya cocok dengan unut bansos itu jangan berupa sembako, kasih dengan uang. Bantuan uang, jadi nanti untuk daya beli, nanti kalau dikasih bansos ujung-ujungnya bansosnya yang beli dari yang
berkompeten akhirnya dibelikan dia, ternyata juga dikorupsi. Ini korupsi paling brutal ini, bansos ini. Untuk itu jangan berupa sembako, uang aja kita kasihkan pada masyarakat lewat RT. Namun seperti Pak Bambang tadi, saya cocok sekali pemberdayaan daripada TNI, Polri di RT itu harus ada. Jadi pengawasan tidak hanya di masyarakat. Ini alhamdulillah ini gotong royongnya sudah mulai nampak untuk menuju ekonomi sehat, yaitu tadi pengendaliannya corona. Jadi kita kalau berbicara minus segala macam, ujung-ujungnya juga ada penanganan corona ini. Jadi kita kendalikan corona ini semaksimal mungkin. Pak Kirun dari Madiun sudah kami tangkap poinnya. Kita tanggapi, Bang Usman. Kalau kita mau ekonomi kita sehat, coronanya terkendali, tapi mengendalikan corona di masa seperti ini tampaknya susah dilakukan, Bang. Ya, memang banyak yang mengatakan seperti itu karena sudah terlanjur, kita tidak mungkin kembali lagi misalkan seperti PSBB ketat, begitu kan. Apalagi PSBB ketat itu juga justru yang membuat ekonomi kita jadi drop 5,32% negatif itu ya kan. Nah, jadi ini memang sekali lagi perlu diskusi lah ya, perlu jeli dalam melihat persoalan. Ya, saya kira apa yang direncanakan pemerintah untuk membentuk pembatasan di skala mikro itu yang barangkali lebih baik begitu kan. Tetapi memang perlu diperiksa supaya jangan trial and error begitu kan. Kalau nanti error bahaya, kalau bagus ya positif begitu. Nah, di tempat saya misalnya di satu komplek itu, satu RW itu kita sudah punya misalnya Satgas. Ya, Satgas setiap hari kita update data, berapa yang terkena, berapa yang sedang isolasi, berapa yang meninggal kalau ada misalnya begitu, dan berapa yang sudah sembuh. Nah, ini juga alat kontrol juga yang baik sebetulnya. Warning buat warga di sekitar komplek itu atau warga komplek untuk ya betul-betul menjaga protokol kesehatan. Setiap harus secara rutin itu ada security yang mengingatkan, memakai speaker halo-halo begitu kan, untuk mengingatkan masyarakat. Masyarakat juga dibatasi, anak-anak itu tidak boleh bermain bersama-sama di lapangan terbuka, katakanlah seperti itu. Nah, ini hal-hal yang penting. Apalagi tadi betul Pak Kirun sampaikan ya, adalah kalau yang sedang melakukan isolasi mandiri itu dibantu makanannya, ya disediakan oleh RW tersebut supaya dia tidak keluar begitu kan. Kalau keluar kan bisa menulari masyarakat lainnya yang masih sehat begitu. Nah, mekanisme-mekanisme itu sebetulnya di awal sudah kita jalankan, ya kan. Tetapi kemudian kita lupa begitu, lupa seolah-olah sekarang ini ya udah sudah nggak mungkin kita balik lagi lah ke PSBB begitu kan. Ya, tetapi kita jadi lebih longgar. Nah, ini juga selain tadi pemerintah, TNI, Polri, ya penegakan hukum juga menjadi penting. Ya, di DKI misalnya kalau kafe yang melanggar prokes itu bisa kena pidana, itu ya harus begitu saya kira. Ya, bukan saatnya lagi imbauan lah begitu ya, tapi saatnya penegakan hukum begitu kan, supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang baik, COVID-nya terkendali. Kalau cuma imbauan segala macam begitu ya nggak bisa saya kira. Penutupan itu juga hanya terdengar dan terjadi di awal masa PSBB ya. Sekarang kita jarang sekali. Iya betul ya. Jadi ya memang adalah pengerahan TNI Polri begitu ya. Ya, tetapi memang kehadirannya itu bukan, ya memang masih tetap imbauan begitu kan. Tapi kalau udah seperti yang di DKI ya sudah ditutup saja kafe itu, didenda. Tapi juga betul sekali di DKI ini itu akan kena sanksi pidana kalau kafe yang melanggar prokes misalnya. Oke, baik. Bang Usman, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai satu ini. Kembali di editorial Media Indonesia, kita kembali menerima penelpon. Kita ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama, menegakkan disiplin protokol kesehatan semaksimal mungkin. Untuk ini, kita bisa menggunakan instrumen di mana
Pemerintah itu kan memberikan bantuan kepada masyarakat baik tunai maupun non tunai. Hendaknya dalam saat itulah kita pergunakan instrumen itu untuk mendisiplinkan penegakan protokol kesehatan, di mana si penerima bantuan tersebut dia harus membuat pernyataan untuk siap melaksanakan protokol kesehatan itu. Apakah dalam bentuk sebuah surat pernyataan, dan apabila itu dilanggar, hak mereka untuk mendapatkan bantuan akan ditinjau ulang. Biasanya kan yang menerima bantuan tersebut adalah kalangan bawah. Kalangan bawah yang biasanya mereka ini acuh terhadap protokol kesehatan. Dalam hal pembangunan perekonomian, perbaikan perekonomian, saya menyarankan pemerintah untuk fokus kepada meningkatkan daya daripada usaha kecil mikro ini tadi. Itu dalam bentuk apa? Itu ada 60 juta usaha kecil mikro itu yang tersebar di 3 blok provinsi ini membutuhkan bantuan. Apakah itu bantuan hibah, apakah itu bantuan dalam bentuk kredit. Dalam hal bentuk kredit, pemerintah harus membuat terobosan baru, yaitu tidak tidak mempersyaratkan jaminan. Jadi kredit tanpa jaminan. Jaminannya cukup karakter mereka, kapasiti mereka. Tidak perlu kolateral, tidak perlu kapital. Ini selama ini kita berpegang pada kapital, kolateral. Sekarang kita berpegang pada karakter dan kapasiti. Kalau mereka punya karakter yang baik, mereka punya kemampuan untuk melaksanakan jalan dagangnya, usahanya, dengan sendirinya mereka akan mengembalikan kredit tadi. Tapi kalau mereka tidak punya karakter yang baik, tidak mampu melaksanakan uang yang diberi kepada mereka, digunakan untuk hal-hal yang lain, saya kira mubazir. Jadi pemerintah harus sadar sekarang itu, meskipun di dunia ini tidak ada perbankan itu memberikan kredit tanpa jaminan, tetapi Indonesia harus membuat terobosan. Artinya apa? Kita harus melihat kepada sisi faktor 5C, yaitu karakter dan kapasiti daripada pemohon kredit, bukan lagi kepada kapital dan kolateral. Kondisi ekonomi kita sekarang sedang mendesak untuk itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ini. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Kami sudah menangkap poinnya. Kemudian kita beralih ke Pak Sukiwi dari Medan. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Sukiwi. Saya lihat bagaimana corona ini bisa terkendali. Ya, intinya harus ada kesatuan. Kita lihat pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah selama ini masih terjadi tumpang tindih di dalam peraturan, ya, di mana masing-masing membuat aturan masing-masing, sehingga tidak ada satu kesatuan untuk menyelesaikan masalah corona ini. Kita lihat waktu pertama penyebaran corona, begitu berjalan nggak lama, waktu mula-mula itu kita bagus, tegas, sehingga terjadi penurunan. Begitu ada penurunan, terapkan lagi yang namanya new normal. Akibat new normal inilah persepsi masyarakat menganggap, oh corona sudah hilang. Maka dengan demikian, akibatnya corona bertambah menyebar dengan luar biasa. Dan kita hari ini, saya baru tadi membaca training, bahwa Pak Luhut, Menteri kita mengatakan bahwa ada corona yang belum tercatat, itu ada 2 juta yang belum tercatat. Kalau tambah 2 juta yang belum tercatat, berarti udah 3 juta lebih itu Indonesia yang sudah terkena corona. Bagaimana itu? Makanya harapan kami, pemerintah pusat, daerah, semua mari kita bersatu. Kedua, rakyatnya juga harus patuh. Ya, kalau rakyatnya nggak patuh, ini akibatnya korbannya tetap pada rakyatnya. Maka rakyatnya patuhlah kepada aturan-aturan yang sudah diterapkan dan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Mari kita sama-sama patuh sehingga corona selesai, terkendali, ekonomi juga bangkit kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Usman menanggapi mengenai beberapa informasi dan juga tanggapan dari pemirsa tadi di segmen selanjutnya. Segmen sebelumnya mengatakan bahwa paling tidak ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan di berbagai program bantuan ya. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan mengenai pernyataan dari Pak Luhut yang menyatakan ada 2 juta kasus COVID-19 yang dianggap belum diumumkan dan dianggap itu positif semua, Bang. Bagaimana? Maksudnya tadi yang disampaikan Pak Sukiwi itu bukan berarti 2 juta
yang positif, yang belum dilaporkan. Ya. Tapi 2 juta data, ya 2 juta data artinya berbagai data, termasuk data yang positif, negatif, dan sembuh. Itu 2 juta belum terekap. Oke. Jadi bukan yang dimaksud oleh Menko Maritim itu, Pak Luhut itu 2 juta yang positif. Sehingga kalau ditambah jadi 3 juta, Iya, lebih kan iya, begitu, iya. bukan itu. Iya. Jadi kita harus sampaikan, kita harus luruskan apa yang dimaksud dengan 2 juta, jadi 2 juta data, bukan 2 juta yang positif. Iya. 2 juta data artinya termasuk yang positif, negatif, Iya. dan sembuh. Memang pemerintah daerah atau puskesmas atau sarana kesehatan di daerah-daerah itu fokus kepada yang positif. Kenapa? Iya. Supaya segera ditangani. Ya, sehingga data-data yang negatif atau data yang sembuh kadang-kadang itu tertunda pelaporannya ke pusat data di Satgas. Oke. Itu harus kita jelaskan begitu kan, Iya, supaya tidak iya. menimbulkan ketakutan, katakanlah seperti itu gitu. Sekarang saya sudah 1 juta ditambah 3 juta. Tambah 2 juta jadi 3 juta begitu Terlalu kan, banyak, padahal Bang Usman. bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Gitu Baik, kan. Bang Usman, tapi Iya. evaluasi mengenai program bantuan yang mungkin Iya. belum tepat sasaran dan Iya. juga law enforcement yang mungkin masih kurang. Nah, ini bagaimana, Bang? Iya, saya kira harus dievaluasi lagi begitu kan. Kalau kita lihat itu kan kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli, itu sebaiknya memang bantuan tunai. Ya kan, itu bantuan tunai supaya nanti orang membeli. Ya, kalau bantuan dalam bentuk sembako, ya memang juga tidak meningkatkan daya beli masyarakat begitu kan. Oke. Tapi masyarakat ya sudah mendapatkan apa yang mungkin tidak dia terlalu butuhkan begitu, dan apalagi tadi disampaikan kan ada kasus di Kemensos ya, ternyata ada korupsinya begitu. Kalau tunai mungkin bisa lebih dijaga dari kasus korupsi. Yang kedua juga kalau dalam konteks daya beli tentu saja kita harus mempertahankan proyek-proyek infrastruktur, tetap dijalankan, tetap diselesaikan. Oke. Karena itu akan memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Ya, dari masyarakat dengan bekerja maka punya pendapatan, dan dengan pendapatannya itulah dia akan membeli. Ya kan begitu. Nah, karena itu pemerintah juga harus memperhatikan proyek-proyek infrastruktur. Ya. BUMN infrastruktur itu juga harus diperhatikan kelangsungan proyeknya begitu. Ya, jangan sampai misalnya perusahaan BUMN Ya. infrastruktur mendapatkan dana PEN begitu, tapi dana PEN itu untuk membayar utang misalnya begitu yang sudah jatuh tempo. Iya, iya. Nah, akhirnya kan tidak jalan juga proyeknya begitu. Jadi harus ada misalnya relaksasi, ya kan. Kemudian juga harus ada government garanti supaya bisa mendapatkan pinjaman lagi begitu kan. Kemudian juga investasi dan mungkin juga divestasi begitu kan. Jadi proyek infrastrukturnya bisa tetap berjalan karena proyek infrastrukturnya ini kan sekaligus dikerjakan oleh BUMN ini kan. Jadi dengan perhatian pemerintah, proyek infrastruktur tetap bisa berjalan sehingga bisa tetap menyerap tenaga kerja supaya daya beli masyarakat itu meningkat, dan daya beli itu kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, soal kredit tadi misalnya begitu. Ini ada masalah juga sebetulnya di lapangan. Banyak UMKM yang bermasalah kreditnya, kredit sebelumnya kan begitu. Kan tidak mungkin bank itu akan memberikan kredit kalau UMKM-nya bermasalah kan. Nah, karena itu mungkin ada kebijakan pemutihan misalnya. Saya setuju misalkan ada KTA buat UMKM, kredit tanpa agunan kan begitu ya, ya tanpa agunan begitu. Jadi supaya dia bisa hidup, ya biar supply-nya terjaga kan begitu. Ini kan persoalan krisis ekonomi karena COVID kan di supply dan di demand begitu. Jadi dua-duanya pemerintah itu harus menjaga supaya ada keseimbangan. Baik, kita harapkan ekonomi semakin membaik. Terima kasih Bang Usman. Sama-sama. Bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, recovery ekonomi pasti terjadi, optimisme itu harus dimiliki seluruh elemen bangsa ini, namun optimisme tentunya memerlukan fondasi yang menopang, yakni kerja nyata dari semua pihak. Tidak hanya pemangku kepentingan di sektor kesehatan dan ekonomi, para pengusaha dan masyarakat juga mesti terlibat mengatasi pandemi ini. Selama penularan virus corona terus meningkat, perekonomian tidak akan pernah sehat, sebab penanganan pandemi dan pertumbuhan ekonomi tak terpisahkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Kita akan kembali bergabung dengan teman-teman di Selamat Pagi Indonesia, ada Jason Sampu dan Gadis Bianca. Jason, silakan.